Silakan duduk Bung Rocky. Nah, saya ingin menuju ke Pak Hariko. Ada beberapa kritikan-kritikan masyarakat kepada pemerintah. Silakan Bang Hariko. Ya, terima kasih Mbak Tisa, Bang Herlambang, yang saya hormati Bang Iwan, Pak Burhanuddin, para senior yang ada di sini. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto selalu menyampaikan orang yang paling keras kritiknya terhadap pemerintah sesungguhnya adalah orang yang sangat mencintai bangsa Indonesia ini. Ibu bapak yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan salam hormat dari Mas Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi langsung saja saya mau cerita sedikit. Kalau kita tarik setahun yang lalu atau sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, situasi bangsa kita ini yang pertama itu ada 21% balita itu mengalami stunting, ya. Kemudian ada 32% remaja putri kita itu kekurangan darah atau anemia. Kemudian 41% itu anak-anak tidak sarapan ke sekolah. Ada 58% pola makan orang Indonesia ini, anak-anak kita buruk. Dan perlu kita ketahui semuanya, setiap jam itu 85 orang Indonesia meninggal dunia. Makanya di grup WA itu sering ada innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini karena penyakit TBC, kemudian juga karena penyakit kardiovaskular. Nah, dalam situasi seperti ini kita nggak mungkin menuju Indonesia emas. Ketika Pak Prabowo menjadi presiden, 40% ruangan kelas itu rusak sedang, ringan, dan berat. Maka ketika presiden menjabat, salah satu program yang pertama kali dilakukan adalah cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, Mbak Tisa. Ini program layanan kesehatan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Belum pernah ada program yang seperti ini. Cek kesehatan itu biayanya 300.000, 600.000, 900.000, bahkan ada yang 1 juta, bahkan ada yang 3 juta, 6 juta di beberapa fasilitas kesehatan. Sekarang gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dan sekarang penerima manfaatnya sudah 32 juta orang, lebih kurang 32 juta orang, gratis. Kemudian Presiden juga mengadakan program makan bergizi gratis yang mohon maaf sebelum-sebelumnya belum pernah ada program seperti ini. Saya cek ke Arsip Nasional Republik Indonesia, itu sejak zaman Komite Gizi Batavia berusaha mengadakan program ini. Zaman Orde Baru nggak bisa, zaman Orde Lama nggak bisa. Kemudian ada PMTAS. Inilah pertama kali dalam sejarah ada program makan bergizi gratis, dan jumlah penerima manfaatnya sudah 36 juta orang setiap hari, ya. Ibu hamil, balita, kemudian anak PAUD, para pelajar dan para santri mendapatkan makan bergizi gratis. Jadi sekarang saya kebetulan adik kandung saya tinggalnya di Belanda. Dia bilang sama saya, "Bang, di Belanda enak sekali pelayanannya." Saya bilang, "Di Indonesia sekarang ada orang belum punya usia itu sampai dia SMA nanti setiap hari berhak mendapatkan program makan bergizi gratis." Ya, jadi seperti itu. Sudah melahirkan tenaga kerja lebih kurang 398.000, kemudian sudah melibatkan sekitar 11.000 dapur, ada 9.000-an UMKM dan jutaan orang-orang, para orang tua yang mendapatkan manfaat. Kemudian ada misalnya kita lihat kemarin saya lihat di media sosial itu, kebetulan nama akunnya Rocky Gerung, Bang Rocky. Di Instagram itu ada nama akun Rocky Gerung, tapi saya yakin itu bukan punyanya Bang Rocky. Pokoknya ada nama akun Rocky Gerung. Akun Rocky Gerung itu yang mengatasnamakan Bang Rocky, dia tulis begini: setiap hari nanti di tahun 2026 itu ada anggaran sekitar 1 triliun untuk makan bergizi gratis, sedangkan sekolah-sekolah dibiarkan ambruk. Kira-kira begitu tulisannya. Nah,
menghadapi tulisan-tulisan seperti ini, kita tidak langsung menyalahkan orang yang menulis, tapi kami dari Badan Komunikasi Pemerintah justru merasa jangan-jangan kita yang kurang sosialisasi, kan kira-kira seperti itu. Jadi untuk sama-sama kita ketahui, sekarang ini sedang berjalan program perbaikan sekolah, revitalisasi sekolah, 2025 anggarannya 16,9 triliun, kemudian 2026 22,5 triliun. Inilah revitalisasi perbaikan sekolah yang terbesar sepanjang era reformasi. Tentunya yang terbesar masih rekornya dipegang oleh Pak Harto, yaitu proyek SD Impres. Belum ada yang bisa mengalahkan itu. Itulah mengapa Presiden selalu mengatakan semua presiden itu punya prestasinya masing-masing. Kemudian juga ada yang mengkritik, kita nggak butuh makan bergizi gratis, kita butuhnya pendidikan gratis. Perlu kami sampaikan, ini berkat pencapaian dari presiden-presiden sebelumnya, sesungguhnya pendidikan itu sudah gratis untuk sekolah negeri, tapi belum untuk sekolah swasta. Nah, tetapi presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk anak-anak yang berada di desil 1 sama desil 2, yang orang yang benar-benar miskin ekstrim ini, saudara-saudara kita, itu dibuatkan namanya sekolah rakyat. Sekarang jumlahnya sudah 165 sekolah rakyat. Di situ semuanya gratis, istilahnya tinggal bawa badan saja, ya. Asramanya gratis, pendidikannya gratis, ekstrakurikuler gratis, kemudian baju olahraganya gratis, semuanya gratis. Tinggal bawa badan saja. Presiden betul-betul memuliakan orang miskin. Sampai ketika Pak Prabowo datang ke sekolah rakyat itu, dia bilang begini. Dia bilang begini, saya dulu di asrama saya 60 orang itu kamar mandinya los saja begitu. Tapi di sekolah rakyat setiap 4 orang siswa 1 kamar mandi. Kemudian tempat tidurnya lumayan mewah. Saya kebetulan di pesantren sekitar hampir 9 tahun saya di pesantren. Saya melihat asrama sekolah rakyat itu betul-betul iri. Begitulah presiden memperlakukan masyarakat yang miskin, saudara-saudara kita yang miskin. Kemudian sekarang ketika Presiden Prabowo dilantik menjadi presiden, data korupsi dari 2004 sampai 2024 itu KPK setidaknya menangani 1.800 kasus korupsi dari desa, kota, kabupaten, kementerian dan lain sebagainya. Itu belum yang ditangani oleh kejaksaan maupun kepolisian. Korupsi, semuanya korupsi. Kita harus jujur, negara ini banyak sekali koruptornya. Jadi begitu presiden menjabat tentu tidak mudah untuk betul-betul menghapus korupsi ini secara langsung. Tapi kita sudah sama-sama melihat hari ini ada orang yang berbisnis menggunakan lahan negara sebanyak 5 juta hektar berpuluh-puluh tahun, tidak ada yang berani melawan itu, kan ada backingan mantan jenderal dan lain sebagainya. Sekarang diambil alih oleh Presiden Prabowo sebanyak 3,9 juta hektar, dan dia terang-terangan mengatakan tidak ada yang kebal aturan, mau mantan jenderal tentara kayak mau mantan jenderal polisi kayak, dia sampaikan saya siap mati, dan ketika saya meninggal nanti saya ingin meninggal dengan tersenyum, saya sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa saya. Kemudian ada nama yang terus-menerus disebut dalam korupsi tata kelola minyak. Tidak ada yang pernah berani menahan orang ini. Hari ini menjadi tersangka, bahkan anaknya juga tersangka, kemudian asetnya juga disita. Tata kelola minyak diperbaiki. Saya belum pernah melihat presiden datang langsung ke tempat yang bermasalah. Hari ini presiden datang ke Bangka Belitung. Di situ ada 1.000 tambang ilegal, kemudian sudah merugikan negara lebih kurang 1.000 sampai 300 triliun. Presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi. Kemudian gaji hakim dinaikkan. Ini janji presiden. Hakim yang termuda dinaikkan gajinya hingga 280%. Ya. Kemudian di akhir Desember ini semua sekolah-sekolah akan mendapatkan yang namanya flat, saya lupa namanya, smart board, interaktif flat channel. Semuanya akan mendapatkan, sekolah-sekolah seperti itu. Tunjangan guru 1,8 juta guru sudah mendapatkan tunjangan profesi. Jumlah mahasiswa di Indonesia 9,5 juta.
1 juta diantaranya sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Jadi 1 dari 9 mahasiswa sudah mendapatkan beasiswa. Jadi kalau kita tanya apa sebetulnya yang ada di kepala presiden ini, di kepala presiden itu yang ada bagaimana secepat-cepatnya uang ini dirasakan oleh masyarakat. Makanya kita sangat berterima kasih sekali kalau ada netizen yang posting di sini ada korupsi, di sini ada penyelewengan, kemudian ada makan. Orang-orang yang mengatakan makan bergizi gratis itu makan beracun gratis. Sesungguhnya orang-orang yang ingin melihat makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik. Betul nggak? Tidak ada kebencian di situ. Makanya sekarang betul-betul diperbaiki. Bahkan mendatangkan hari ini 5.000 chef profesional. Ada banyak capaian yang sama-sama kita lihat kemarin. Saya kebetulan 13 tahun yang lalu saya menulis tesis S2 judulnya Proses Perdamaian Palestina Israel. Waktu itu tidak banyak yang bisa saya tuliskan, tetapi dalam setahun kepemimpinan Presiden Prabowo, kita bukan lagi menjadi penonton, kita bukan orang yang berdoa-doa di luar ada perdamaian, tetapi kita yang menciptakan perdamaian hari ini. Kehadiran Presiden Prabowo di Mesir itu bukan seremoni diplomatik, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dunia internasional. Di situ saya teringat apa yang disampaikan oleh Mas Wibawanto ini. Waktu itu beliau pernah mengatakan di podcastnya, saya tonton sampai 2 kali. Beliau bilang, kalau kita mau maju, kalau nggak salah dia bilang establish the truth. Kita harus berdiri di atas kebenaran. Hari ini kita melihat Presiden Prabowo, meskipun Presiden Prabowo itu mengecam Israel, tetapi tidak ada kebencian terhadap bangsa Yahudi. Meskipun Presiden Prabowo itu mengkritik Barat, tidak ada kebencian terhadap umat Kristen. Meskipun Presiden Prabowo itu mengkritik solidaritas negara-negara Muslim, Presiden tidak masuk merasa paling suci. Meskipun Presiden Prabowo itu banyak orang Islam, tetapi Presiden tidak pernah terjebak dalam polarisasi Sunni dan Syiah yang selama ini memecah dunia Islam. Jadi posisi beliau di atas cinta dan kebenaran, di atas kejujuran dan keseimbangan, posisi itu yang langka hari ini di dunia global. Maka ketika presiden yang bertengkar sama Rusia, Ukraina, Zelensky itu ingin menemui Pak Prabowo, silakan bertemu dengan Pak Prabowo tanpa ada sedikit pun kekhawatiran Presiden Prabowo nanti saya nggak enak sama Pak Putin. Nggak ada seperti itu. Artinya hari ini kita betul-betul punya presiden yang disegani di luar negeri. Kemudian beliau punya prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin adalah anak-anak kita hari ini belajar kepemimpinan bukan dari buku pelajaran, melainkan dari keputusan kita hari ini. Makanya keputusan-keputusan seperti mendirikan koperasi Desa Merah Putih, kemudian untuk pertama kalinya ini belum pernah ada presiden yang berani mengatakan semua tantim sekarang udah nggak ada lagi. Hari ini kita bisa hemat 8-9 triliun karena para komisaris BUMN tidak lagi menerima tantim. Tapi di tengah berbagai pencapaian itu, sekali lagi Presiden mengatakan terus berikan kritik-kritikan yang terbaik. Tadi Bang Ihsanuddin sudah menyampaikan kritiknya, nanti akan dilanjutkan oleh kritik-kritik yang lain. Sekali lagi, kritik-kritik itulah yang justru membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju. Kemarin ada mahasiswa UGM, dia bawa kerbau itu ditulis, dipasang fotonya Pak Prabowo. Di masa kampanye ada yang bilang Pak Prabowo babi, ada yang bilang Pak Prabowo pincang dan segala macam. Itu betul-betul sangat sepele lah di mata presiden kita yang sudah mengurus perdamaian dunia. Terima kasih, ini baru setahun kita akan membangun peradaban yang unggul. Bayangkan ibu bapak semuanya, nanti ada 30.000 dapur makan bergizi gratis dengan masak standarnya yang tinggi, makanannya bergizi, kemudian akan dihidangkan kepada anak-anak kita. Targetnya 3 saja, seperti disampaikan oleh Mas Dirgayuza. Dia bilang Indonesia emas itu cuma 3 kalau untuk anak-anak. Yang pertama, anak-anak itu badannya sehat, usianya panjang. Anak-anak kita itu anak-anak kita semua yang ada di sini, dia sehat, usianya panjang, akhlaknya baik. Kemudian yang kedua, anak-anak kita itu cerdas, skor PISA-nya bisa tinggi. Yang ketiga, anak-anak itu bisa punya pendapatan yang tinggi.
Tiga ini yang mau kita capai di tahun 2025 nanti, dan perjuangannya harus dimulai dari sekarang. Nah sekarang anak-anak itu sudah dimulai diajarkan. Ketika di ruang kelas ada makanan bergizi, mereka dijelaskan, wahai anak-anak, ini beras berasal dari petani, kalian harus menghormati petani. Ini ayam berasal dari peternak, kalian harus menghormati peternak. Ini sayur-sayur dari para pekebun semua. Jadi diajarkan di situ. Kemudian anak-anak juga belajar apa sebetulnya angka kecukupan gizi, sehingga harapannya adalah tidak ada lagi kita dengar berita anak-anak yang cuci darah, anak-anak yang diabetes. Karena ada yang mengatakan kalau informasi kesehatan itu disampaikan sejak dini, maka rumah sakit akan kosong. Sekali lagi, kalau informasi kesehatan itu disampaikan sejak dini, anak-anak tahu gula itu ada batasannya, olahraga itu penting, dan lain sebagainya, menjaga kesehatan mental itu penting, maka anak-anak kita akan bisa berusia seperti Pak Prabowo hari ini, minimal sampai usia 90-100 tahun. Terima kasih, masih banyak kekurangan, silakan kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hariko Satria. Dan tampaknya Pak Ihsanuddin Nursi juga masih ada kegiatan lain. Terima kasih Pak Ihsanuddin sudah berkenan hadir dalam forum Dialog Nasional Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto. Terima kasih atas pandangannya. Tentu nanti kita juga masih akan melanjutkan diskusi ataupun juga dialog nasional dalam kesempatan sore hari ini. Terima kasih Pak Ihsanuddin Nursi. Mas Hariko masih bisa bergabung melanjutkan? Oke, baik, terima kasih.